Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pengurus masjid yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih Allah berikan nikmat hidup. Allah berikan kita kesempatan sampai malam ini untuk menggunakan sisa waktu dan umur untuk memperbanyak ibadah dan amalan sebagai bekal nanti yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi hari adalah hari Jumat, di mana hari Jumat ini adalah hari yang sangat mulia. Walaupun malam ini sudah masuk kita kepada hari Sabtu, tapi kita sudah melalui hari Jumat, di mana semua amalan hari Jumat itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Bahkan bagi bapak-bapak kita disyariatkan salat Jumat. Man igtasala yaumal jum'ati ghaslal janabah. Siapa yang mandi saja pada hari Jumat seperti mandi junub, dia basuh seluruh badannya, thumma raha, kemudian dia pergi melaksanakan solat Jumat, faka'annama qarraba badanah, maka seolah-olah dia sudah berkurban seekor onta. Faman raha fi sa'ati tsaniyati, dan siapa yang datang berikutnya, faka'annama qarraba baqarah, maka dia seolah-olah sudah berkurban seekor sapi. Ya. Faman raha fi sa'ati tsalisah, siapa yang datang kemudian, faka'annama qarraba kabsan aqrana, seekor kambing yang bertanduk. Begitulah seterusnya. Maka bapak-bapak yang tidak hadir tadi sholat Jumat, itu adalah sebuah kerugian besar apabila tidak ada alasan secara syar'i untuk meninggalkan sholat Jumat. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengucapkan rasa berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang jamaah kita, warga kita, Ibu Sarmiani. Mudah-mudahan kepulangan beliau itu Allah terima dengan penuh ridho dan ampunan. Ini juga pelajaran buat kita Bapak Ibu, bahwa semua kita ini pasti akan mengalami hal yang sama. Sebagaimana yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Kata Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah sekehendak hatimu, fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa bahwa kamu ini pasti mati. Itu Jibril yang mengatakan kepada Rasulullah, hiduplah hai Muhammad semau hatimu. Kamu nak hidup seperti gaya apa? Gaya hidupmu seperti apa, silahkan. Karena jalan hidup itu adalah pilihan, Pak. Kita mau jadi orang bertakwa atau kita mau jadi orang-orang yang durhaka, itu pilihan. Kita mau jadi orang-orang mulia atau kita ingin jadi orang-orang yang hina, itu pilihan. Kita mau menjadi orang yang taat atau jadi orang fasik, itu pilihan. Kita mau rajin ke masjid setiap waktu atau kita tak mau ke masjid, maunya kita di rumah saja, itu pilihan. Tapi ingat, mati itu bukan pilihan. Ya, fa innaka mayyitun.
Kamu pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati, Pak. Seandainya kita ini berandai-andai, Pak ya. Andai kata tidak ada kematian, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana kira-kira, Pak? Andai kata tidak ada kematian, atau andai kata tidak ada lagi kehidupan setelah mati ini, kira-kira gimana, Pak? Maka Allah tidak adil, Pak. Andai kata tidak ada kehidupan setelah mati, berarti Allah tak adil. Kenapa Allah tak adil? Andai kata tidak ada lagi kehidupan setelah mati ini, maka beruntunglah orang-orang yang zolim selama di dunia ini. Ya, beruntunglah orang-orang seperti Sambo itu, beruntung dia, Pak. Dia sudah membunuh orang, kemudian dia sudah memperkaya dirinya menjadi orang kaya, kemudian dia bebas dari hukum. Dia bisa melenggang kiri kanan, dia bisa bernyanyi kemana-mana, kemudian dia mati, kemudian tak ada lagi kehidupan setelah mati. Ya, beruntunglah dia, Pak. Maka kalau tidak adalah kehidupan setelah mati ini, maka Allah ini tak adil. Maka mati itu, Bapak Ibu, bukanlah akhir daripada segala kehidupan. Tapi dengan meninggal dan mati itu, disitulah kehidupan yang hakiki baru dimulai. Itulah hidup yang hakiki ini, Pak. Yang dimana setelah hidup, setelah mati kemudian hidup lagi ini, itu tidak ada matinya lagi, Pak. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi mati yang kedua, itu tidak ada. Karena itulah hidup yang baru dimulai. Makanya baru saja kita solatkan saudara kita, kata Nabi, yatsba'ul mayyita salasatun. Yang mengantarkan mayat, yang mengantarkan orang meninggal itu cuma 3, Pak. 3 hanya yang mengantarkan. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahul wahid. Dari 3 hal yang mengantarkan kita ini nanti ketika mati, 2-nya akan kembali ke tempatnya masing-masing, wa yabqa ma'ahul wahid, dan 1-lah yang akan setia menemani kita. Mana yang 3 itu? Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Keluarga, istri, suami, anak, saudara, orang tua, kemudian tetangga, kolega, karib kerabat, jamaah, masyarakat, semuanya mereka yang pernah kita kenal, atau semua sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, mereka ikut mengantarkan. Dari sekian banyak itu, kira-kira berapa persen yang mereka itu berdoa buat kita, Pak? Kita sajalah yang mengukur. Kalau kawan kita hanya kawan sebatas ambil muka, tak ada manfaat buat kita. Apa kawan ambil muka? Ketika kita meninggal, dia hanya setor wajah saja ke keluarga kita, bahwa dia datang waktu kita meninggal. Pokoknya dia setor wajah, dia datang melayat, itu saja. Tak ada sedikit pun doa yang terucap dari lisannya. Yang lebih parah lagi, mereka hanya bisa mengirim karang bunga saja. Ucapan turut berduka cita. Dia bayar 200.000 turut berduka cita atas berpulangnya si Pulan dari bapak Pulan. Satu hari papan bunga itu pun dijemput oleh yang punya, dan buat kita almarhum apa untung dan manfaatnya. Padahal Nabi menyuruh kita memperbanyak doa. Aktsiru min du'ai minal abdi fa innal abda la yadri. Sesungguhnya seorang hamba tidak tahu dari lidah siapa doa itu diangkat oleh Allah.
Jadi banyak-banyak berdoa, Pak. Jadi ada sebagian siap solat jenazah tak boleh doa. Angkat. Berdoalah agak sepatah, Pak. Ini yang meninggal ini bukan kucing. Yang meninggal ini bukan kambing. Tapi yang meninggal ini adalah Bani Adam, manusia di mana saat itu dia mengharapkan banyak doa. Banyak-banyak berdoa. Kalau dapat setiap orang datang melayat, berdoalah agak sepatah. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa sedikit. Allahumma ghafir laha warfa' darajataha fil mahdiyin. Allahumma ghafir laha waftah laha abwabas sama'. Banyak doa waktu melayat, Pak. Ya Allah, ampunilah dia, buka pintu-pintu langit untuk dia, ya Allah. Karena ketika ruh kita ini dicabut, saat itu malaikat membawa ruh kita dan malaikat mengetuk pintu-pintu langit. Malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa itu? Kalau dia orang-orang beriman, maka malaikat pun membuka pintu langit. Alangkah harumnya ruh si fulan. Kemudian diletakkan di tempat yang tinggi. Namanya Illiyin. Kalau dia orang-orang fasik, ketika malaikat mengetuk pintu langit, malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa itu? Ini ruh si fulan bin si fulan. Alangkah busuknya ruh si fulan bin si fulan. Maka malaikat tak membuka pintu langit. Maka ruh ini diletakkan di satu tempat, di satu bejana, bagaikan meletakkan ikan yang basah di atas minyak yang panas. Diletakkan ruh itu di atas baranya neraka dan diletakkan di satu tempat yang rendah, namanya Sijin. Saat itu dia butuh doa dari banyak orang, maka setiap datang doalah, Allahumma ghafir laha waftah laha abwabas sama'. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk dia ini, ya Allah. Wafsah laha kuburaha, lapangkan kuburannya, ya Allah. Wa nawwir laha fiha, dan berilah sinar dalam kuburannya itu. Banyak doa, Pak. Setelah datang doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan Allah. Kita tidak tahu dari sekian banyak orang melayat ini, dari 100 orang yang melayat, dari 7 orang anak, dari 10 orang saudara, siapakah doanya yang diangkat Allah? Allahu a'lam. Tidak tahu kita doa siapa yang diangkat. Maka jangan kurang-kurangi berdoa. Perbanyaklah berdoa. Jadi jangan, ini kadang-kadang ada sebahagian kawan-kawan kita, pokoknya tidak ada doa-doa lagi. Tidak ada. Masuk mayat ke dalam masjid. Tidak boleh, jangan masukkan ke masjid ni. Taruh aja di luar. Itu bangkai yang kotor. Ini bangkai manusia tidak sama dengan bangkai Bani Adam. Ini bukan bangkainya hewan. Maka ada banyak doa. Di kuburan nanti gimana? Doa lagi. Doa lagi. Memang harus diperbanyak doanya. Bahkan ditalkinkan, bukan sekedar doa saja ditalkinkan. Maka keluarga kita yang bersedih, menangis berurai air mata, dia mengantarkan ayahnya, mengantarkan ibunya, yang menangis bersedih mereka. Bahkan mereka berkabung, kalau perempuan meninggal suaminya itu 4 bulan 10 hari. Kalau dia bercerai hidup 3 bulan 10 hari masa iddahnya. Itu masa berkabung, bersedih. Tapi itu tidak lama, Pak. Berapa lama lah anak-anak kita bersedih, Pak? Berapa lama kira-kira dia tiap hari meneteskan air mata? Ada sebulan? Atau ada setahun? Taruhlah setahun, 2 tahun. Kemudian apa lagi? Mereka mulailah terbiasa melupakan kita. Mereka lanjutlah bekerja seperti biasa. Masa cutinya pun sudah habis, masa dia izin pun sudah berakhir. Mulailah satu persatu barang-barang peninggalan kita pun mulai disimpan dan dilupakan. Bahkan jika ada salah seorang dari keluarganya yang masih menangis,
mereka bersama-sama untuk menasihati, sudahlah, lupakan sajalah mama itu lagi, janganlah ingat-ingat juga lagi, fokus sajalah sama pekerjaan. Ya, diingatkan Pak, supaya melupakan kita. Mulailah satu persatu album-album foto yang masih ada disimpan di tempat yang aman, dan kita betul-betul dilupakan. Dan hanya momen-momen khusus sajalah kita teringat. Ketika Idul Adha, Idul Fitri, mulailah teringat kita. Tapi hanya sekedar ingat. Dan mereka mulailah menziarahi kuburan kita di momen-momen tertentu. Mungkin mereka hanya ingat kita pada hari ibu saja Pak. Ketika datang hari ibu, mulailah dia buat status saja di media sosial, selamat hari ibu, sungguh rindu kepadamu wahai ibu. Tapi hanya sekedar itu. Kalau hanya itu, tak ada manfaat bagi orang tua yang menunggu doa dari anak-anaknya. 9 orang anak ditinggalkan, menunggulah orang tuanya dalam kubur doa dari anak-anaknya ini, dan mereka membawa talam-talam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruhnya, itu ahli kubur itu datang bagaikan membawa talam-talam. Apa talam-talam? Piring besar tu seperti talam. Dia menunggu doa dari anak-anaknya. Ada sebagian ahli kubur yang mendapatkan doa dari anak-anaknya. Mereka bergembira mendapatkan doa kiriman dari anak. Ya, dia gini Pak, ada doa dari kaum muslimin muslimat dari kita-kita ini sampai juga kepada mereka. Tapi itu dia yang datang berebut gitu. Ibarat kita bagi daging daging kurban, di situ ada pembagian daging kurban, maka kita datang ke situ mengambil bagian kita. Tapi kalau kiriman dari anak-anak, dari orang-orang khusus, itu malaikat yang mengantarkan kepadanya. Ini doa dari anakmu, ini doa dari keluargamu, ini dari sepulan, ini dari sepulan, diantarkan ke dia. Tapi kalau doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu dapat juga kaum muslimin muslimat yang hidup dan yang sudah mati. Tapi dia menyebut ke situ, berebutlah dia di situ. Tapi yang dikirim anak ini malaikat yang mengantarkan. Sampai dia keheran-heranan, ini dari siapa ini? Ini dari siapa? Kenapa ini dapat ini kok banyak betul? Ternyata ini dari anak-anakmu, ini dari anakmu, ini dari sepulan, ini sepulan. Tapi ada yang lebih rugi orang tua, tak ada yang jatuh sedikit pun, tak ada yang menetes, talamnya kosong. Semua ahli kubur sudah bergembira dapatkan kiriman dari keluarganya, tapi yang satu ini tidak. Nah, inilah yang menjadi penghalang doa anak-anaknya tak sampai. Di antaranya mereka yang meninggalkan solat. Anak-anak di dunia itu rajin berdoa, tapi solat tidak ada. Bahkan diundang ustaz untuk doa situ. Tapi anak-anaknya tak ada yang solat. Keluar air mata darah berdoa untuk ayah ibunya, tak ada sampai. Alangkah rugi dan malangnya orang tua meninggalkan anak yang tak soleh. Karena waladun solihun yad'ulah, meninggalkan anak-anak yang soleh yang mau berdoa untuk ayah ibunya. Inilah Bapak Ibu, pertama yang mengantarkan kita adalah keluarga. Diantarkannya kita sampai ke bibir lahat kita, sampai diantarkannya. Bahkan dia yang membuka ikatan kain kapan kita. Tapi cuman sampai di situ. Dia nanti akan pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Yang di rantau balik lagi ke rantau, yang di kampung balik lagi ke kampung. Yang kedua, wa maluhu, dan hartanya. Harta ini hanya sebagian kecil yang mengantarkan kita. Yang mengiringi ambulan itu mobil yang pernah kita beli, diantarkan. Kain panjang ibu yang sudah persiapkan sekarang, yang terlipat dalam lemari, nanti kain panjang itu dikeluarkan semuanya.
berlapis-lapiskan panjang menutup jasad kita ini. Kenapa tutup berlapis-lapis? Karena memang dia dingin, dingin. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujurkan kedinginan. Dingin betul, Pak. Kita rasakan memang dingin. Apakah dia merasakan dingin atau tidak? Wallahu alam. Karena memang di saat itu dingin. Tidak ada darah yang mengalir saat itu. Makanya kaku, Pak. Makanya kata di Imam Nawawi Al-Bantani, supaya tidak kaku ini, Pak, sebelum dilipat diginikan dulu, baru lipat, agar nanti memandikannya tidak kaku. Jadi diluruskan, lipatkan, baru dilipat. Jadi kalau langsung dia meninggal gini saja, maka nanti tidak bisa dibuka nih lagi. Maka terpaksalah bajunya digunting. Padahal baju itu masih layak pakai. Makanya dikendorkan dulu, baru dilipat. Dikendorkan dulu, baru dilipat. Nanti buka bajunya, insya Allah bisa dibuka bajunya. Harta itu akan mengantarkan kita. Dia antar mobil kita sampai ke area pemakaman. Kain panjang itu pun sampai ke area pemakaman. Tapi yang kita bawa itu adalah harta yang tidak kita beli. Ada pakaian orang yang membeli jarang memakai. Dia akan memakai yang dibeli orang. Biasanya kain kapan itu dia yang beli atau orang yang beli? Orang yang belikan, Pak. Ada teka-teki, apakah pakaian yang membeli tak pernah memakai? Itulah kain kapan. Biasanya dipakaikan adalah yang dibeli orang. Yang kita memakai, yang kita membeli, kadang-kadang orang lain pula yang memakai. Yang kita pakai, yang dibelikan orang. Kadang-kadang yang kita pakai, yang dibelikan masjid, yang dibelikan oleh SKM. Nah, itu yang kita bawa. Dan itu pun akan hancur. Harta akan kembali. Yang kekal itu hanya satu. Itulah amalannya. Termasuk harta yang dijadikan untuk beramal. Harta itu hanya terbagi tiga. Ma'akala fa'afna. Apa yang kita makan akan menjadi busuk. Ma labisa fa'abla, apa yang kita pakai akan jadi lapuk, semuanya akan lapuk. Nah, ma tasaddaqah, apa yang kita sedekahkan, nah itulah yang hakiki menjadi milik kita, Pak. Masih wazalika, sisa yang kita makan, sisa yang kita pakai, sisa dari yang kita sedekahkan, zahibun wa tarikuhu linnas, semuanya akan sirna dan akan dibagi-bagi oleh orang-orang sepeninggal kita. Nah, dari yang tiga yang mengantarkan kita ini, anak-anak atau keluarga kita, harta kita, amalan kita, yang dua ini kembali pulang. Anak akan kembali pulang, famili akan kembali pulang, harta akan dikembalikan lagi. Mobil yang baru saja mengantarkan kita akan dicuci sebersih-bersihnya, ditaruh lagi ke tempat mobilnya, ke garasinya. Kemudian motor, pakaian, semuanya akan dicuci bersih dan dikembalikan ke tempat semula. Tapi satulah yang setia. Itulah amalannya. Tidak ada yang terbuang sedikit pun amal. Ini 1.000-2.000 yang ibu bapak masukkan ke kotak infak kita barusan, itu besar nanti manfaatnya, Pak. Sampai Nabi sebutkan al-mar'u fi zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung, akan berlindung di bawah sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin aman tempat dia berlindung dan bernaung. Karena ini kehidupan baru dimulai, Pak. Mati itu bukan akhir dari segala kehidupan. Itulah baru dimulai kehidupan. Di dunia dia sudah 60 tahun, 70 tahun, tapi di sana, Pak, beliau pendatang baru. Ibunda kita barusan
Ibu Serma ini, itu setelah dikubur, beliau di situ pendatang baru. Beliau pendatang baru malam ini. Dan ini malam pertama beliau menghuni tempat baru itu. Itu bukanlah tempat akhir dari segalanya, tapi itulah awal kehidupan baru saja dimulai. Jangan anggap bahwa amalan kita ini sudah banyak, Pak. Di sana kita butuh bekal yang sebanyak-banyaknya. Tidak sama bekal dunia, dibawa ke akhirat belum tentu besar. Makanya saya sering analogikan, ketika saya umroh, Pak, itu menukarkan duit 2 juta. 2 juta itu kalau kertas lembar 100 ribu, 20 lembar itu. Kalau 50 ribu, 40 lembar. Tukar dengan rial, hanya menjadi 5 lembar. Menjadi 500 rial. Bayangkan, Pak, 40 lembar ditukar jadi rial hanya 5 lembar. Coba kalau tukar dengan dolar, mungkin jadi 2 lembar. 2 juta itu. Itu baru Indonesia pergi ke Mekah. Kecil tiba di situ, Pak. Apalagi dari dunia ke akhirat. Jangan kita merasa amalan saya sudah banyak, Ustaz. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sebelum subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Banyak, Ustaz. Tapi dibawa ke sana belum tentu banyak. Kecil baru itu, Pak. Kecil. Karena kehidupan dunia ini tak sama kehidupan akhirat. Kalau kita sudah masuk ke sana, ke alam kubur, kemungkinan 2 saja. Menjadi orang-orang yang mustarih, menjadi orang-orang yang mustarih minhu. Jadi pada satu hari Nabi sedang duduk dengan para sahabat, maka lewat orang membawa jenazah. Kata Nabi, ya, tahukah kalian ini apakah termasuk orang yang mustarih atau yang mustarih minhu? Tahukah kalian siapa itu mustarih dan mustarih minhu? Wallahu a'lam wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Kata Nabi, orang-orang yang beriman, yang beramal di dunia ini, maka dia termasuk golongan mustarih. Orang-orang yang beristirahat. Istirahat dari mana? Beristirahat dari beban dunia. Jadi orang yang meninggal yang beriman itu dia betul-betul senang, Pak. Dia beristirahat. Dia tidak lagi memikirkan beban dunia yang semakin berat. Tidak memikirkan lagi dia sembako yang semakin mahal. Tidak memikirkan lagi dia listrik yang belum bayar. Dia tidak memikirkan lagi beban penyakitnya. Dia sudah penyakit sudah sekian tahun. Saat itu semua penyakitnya sembuh. Tak ada dalam kubur itu orang rematik, tidak ada. Dalam kubur tidak ada lagi orang-orang yang diabetes, tak ada lagi stroke di situ. Semua penyakit dunia sehat bagi orang-orang yang beriman. Dia betul-betul beristirahat. Dia mulailah memetik apa yang pernah dia tanam. Dia mulai menuai apa yang pernah dia tabur. Dia merasakan sekarang, Pak, sedekah yang pernah dia keluarkan 1.000, 2.000 itu sekarang dia sudah panen semuanya. Ini orang-orang yang mustarih, orang-orang yang istirahat sampai amalannya datang berwujud manusia. Dia bertanya, siapakah engkau? Saya adalah amalanmu, saya adalah solatmu, sedekahmu, amalan i'tikafmu, amalan zikirmu, dengan rupa yang cantik, bau yang harum. Maka dia akan kawani dia dalam kubur. Dia akan tertidur senyenyak-nyenyaknya sampai dia hanya merasa tidur 1 hari saja. Ketika ditiup sangkakala kiamat, saat itu dia dibangunkan, hai si fulan, bahwa kiamat sudah terjadi. Dia hanya merasa tidur hanya 1 malam saja. Kenapa terlalu cepat kiamat ini? Saya tidur begitu nyenyak. Padahal dia sudah puluhan tahun, ribuan tahun, bahkan mungkin dia sudah jutaan tahun, tapi dia hanya merasa tidur semalam saja. Ini kalau kita golongan mustarih. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang mustarih minhu atau mustarih alaih, ada juga definisi mustarih minhu dan alaih. Orang lain yang istirahat karena kejahatannya. Kalau dia meninggal, orang lain merasa aman
karena kejahatannya. Jadi semua orang istirahat. Ketika mendengar berita dia meninggal, semua orang bersyukur. Alhamdulillah, sudah ku aman wa alaikum. Orang lain istirahat, tapi dia tidak akan pernah istirahat. Dia mulailah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, disitulah dia mulai baru. Jadi kalau Bapak Ibu kita tidak pernah merasa istirahat di dunia ini, jangan berkecil hati. Nanti kita istirahat mustarih nanti di alam barzah. Orang-orang yang merasa aman dan nyaman hari ini, Allah berikan kebebasan, silahkan. Kalian mau jadikan dunia ini bagaikan surga, silahkan. Tapi mulai dia meninggal di alam barzah, situlah mulai baru kehidupannya. Makanya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, dan dunia adalah surga bagi orang-orang kafir. Makanya Bapak Ibu jangan berkecil hati. Ustaz, saya dah rajin solat nih Ustaz, kenapa kehidupan saya kayak gini-gini juga? Itu orang tu tidak ada sembahyang, bahkan dia tidak Islam, tapi dia kaya-kaya. Sawitnya banyak hektar di Riau ini, tanahnya tadi tiap sudut Pekanbaru ada tanahnya, padahal dia tidak ada Islam, dia kafir. Karena memang dunia ini surga buat mereka. Nanti kalau sudah di akhirat, mulailah dia neraka, penjara bagi mereka, tapi surga buat kita. Nanti bilang sama mereka, gantian kita gantian kita lagi kok. Kemarin kalian senang-senang, enak-enak kalian, sekarang kami lagi. Itu kalau kita memang betul-betul orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang pasti dia tidak akan istirahat. Mulai dalam kubur, situlah kehidupan baru dimulai, Pak. Dalam kubur itu ada satu makhluk yang menunggu kita. Namanya adalah Suja'ul Aqra. Jadi Suja'ul Aqra ini semacam ular. Suja'ul Aqra. Suja'ul Aqra semacam ular yang matanya itu bagaikan bara api, taringnya bagaikan besi yang tajam, dan Suja'ul Aqra ini lebih mengerikan dari ular yang ada di dunia. Buka nanti kalau Bapak Ibu penggiat media sosial atau penggiat internet, buka nanti Suja'ul Aqra. Itu satu makhluk yang akan mengazab 3 orang dalam kubur. Yang pertama, orang yang suka melalaikan solat. Suja'ul Aqra ini, ular mengerikan ini, Pak. Ular itu bisa berbicara, di mana suaranya menggelegar bagaikan petir yang menyambar. Kemudian panjangnya ular ini sejauh mata memandang, dan matanya itu merah bagaikan api, taringnya tajam bagaikan besi, dan dia akan membentak ahli kubur bagi orang-orang yang suka melalaikan solat. Ini orang melalaikan solat, Pak. Man tatahawanu anis solah. Jadi tatahawan ini bukan sekedar meninggalkan, Pak. Meninggalkan itu sudah parah. Ini melalaikan. Melalaikan solat. Solat di ujung-ujung waktu aja. Solat hari Jumat saja. Kemudian yang kedua, Suja'ul Aqra ini adalah mengazab orang-orang yang enggan bayar zakat. Tak mau bayar zakat. Kalau sudah nak berzakat tu banyak saja ilahnya, Pak. Banyak saja, hutang banyaklah ilahnya. Macam mana nak berzakat, hutang masih banyak, Ustaz? Banyak emas di rumah, tak mau juga mengeluarkan zakat. Itu kan perhiasan, Ustaz. Kalau hiasan dipakai tak wajib dizakatkan. Dia emasnya banyak, Pak. Ganti-gantinya makainya supaya tidak berzakat. Berhelah-helah orang yang enggan bayar zakat ini akan bertemu dengan makhluk Suja'ul Aqra ini, ular dalam kubur. Yang ketiga, orang-orang yang suka menghina ulama. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kalaupun berbeda manhaj itu biasa, Pak. Yang penting jangan dihina ulama itu. Jangan kita caci maki ulama.
Kalaupun manhaj kita beda, pandangan kita beda, penting muliakan ilmunya. Muliakan ulama, jangan hina. Kemudian azab kubur, macam mana kita akan beristirahat di sana, Pak? Azab kubur itu ngeri, Pak. Bahkan salah satu azab kubur itu akan menyempit hatta takhtalifa min dila'ih, sampai bersilang tulang rusuk kita antara kiri dan kanan bersilang. Saat itu menangis menjerit mayat dalam kubur sampai suaranya didengar oleh malaikat yang ada di langit, kecuali makhluk yang tidak diperdengarkan Allah adalah jin dan manusia. Kuatnya jeritan mereka. Sampai kapan ini berlangsung? Sampai nanti terjadinya hari kiamat. Bahkan ada yang dicambuk di dalam kubur, sampai ketika dicambuk dan dipukul, terbenam mayat dalam kubur ini sampai ke lapisan bumi yang ketujuh, dikembalikan lagi, dicambuk lagi, terbenam lagi, dikembalikan lagi, begitulah seterusnya sampai hari kiamat. Kira-kira kapan nak istirahat? Makanya itu bukanlah tempat istirahat bagi orang-orang fasik. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika kematian itu, peristiwa kematian itu tidak bisa menasihati kita, kira-kira nasihat mana lagi yang akan kita tunggu? Karena al-mautu nasihah. Kematian itu adalah nasihat, Pak. Itulah nasihat yang paling berharga. Ketika kita melihat peristiwa kematian, tak ada lagi nasihat di atas nasihat kematian. Maka kalau kematian tak bisa menyadarkan kita, kira-kira nasihat manalah yang akan kita tunggu lagi? Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita persiapkan, Pak. Kenapa Bapak Ibu kita kalau sekarang ini nak nampak pahala Bapak Ibu ke masjid ini, pahala sedekah itu belum dilihatkan oleh Allah. Ini adalah persiapan kita untuk menempuh kematian. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan datang menjemputmu, walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Sekuat apa bentengmu? Tak ada benteng yang kokoh bagi malaikat maut. Tidak ada benteng yang kuat bagi malaikat maut. Semuanya akan datang menjemput. Semuanya akan dijemput oleh malaikat maut apabila sudah datang ajal dan waktu kematian, dimanapun dan kapanpun pasti akan didatangi malaikat maut. Hari Rabu berarti 2 hari yang lalu saya pulang ceramah dari Korem yang di Jalan Hang Tuah di Korem sana, Masjid Mukhlisin. Tiba di depan Surya Dumai ini ada mobil pickup L300 itu berhenti. Orang ramai. Ternyata saya tengok, karena saya juga tidak bisa parkir karena bawa mobil, saya tanya aja sama bapak di situ, ada apa Pak ramai-ramai? Ini Ustadz, ada orang meninggal dalam mobil. Dia sedang nyetir, langsung meninggal, Pak. Pas di seberang Masjid Ar-Rahman, di depan Surya Dumai. Itu hari Rabu kejadian zuhur. Itu sedang bawa mobil, langsung meninggal. Ternyata hari itu juga Kapolsek Pekanbaru Kota, kemarin saya ngisi di situ, kata Pak Kapolsek, hari Rabu itu juga kejadian di Jalan Pandan. Jalan Pandan itu kecelakaan, meninggal juga. Itulah bentuk-bentuk akhir kehidupan, Bapak Ibu. Yang paling saya tegun adalah yang di dalam mobil ini. Itu tak ada sakit, dia nyetir langsung meninggal. Tidak ada sakitnya, Pak. Sampai dia masih tegini setir itu, itulah yang menabrak trotoarnya, langsung meninggal, Pak. Inilah kematian. Dan tentu setiap kita menyaksikan hal yang berbeda, maka selalu minta Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bi ahsanil khatimah was sa'adah.
Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupan kami ini akhir yang baik dan menggembirakan. Wala takhtim lana a'malana wa ajalana bisu'il khatimah was saqawah. Jangan jadikan akhir hidup kami ini akhir yang buruk dan sulit. Nah, ini yang kita minta, Pak. Ya, kita meminta akhir dari hidup kita ini kalau dapat ketika kita sedang beramal. Nah, atau juga ini salah satu tandanya hari Jumat. Nah, ini tanda hari Jumat. Hari Jumat adalah salah satu tanda yang baik. Ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqaha Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam hari Jumat kecuali Allah ringankan azab kuburnya. Maka Bapak Ibu, ya kalau dapat sedang beramal, sedang beribadah. Ada ustaz ya, ketika dia masuk masjid mau salat subuh meninggal dunia. Di dalam masjid sudah masuk kakinya kedua-duanya ke dalam masjid baru dia meninggal dunia. Allah panggil ke rumahnya, kau kalau meninggal di rumah saya aja. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengakhiri setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kajian singkat ini mengetuk pintu hati kita, selalu mengingatkan kita bahwa setiap kita ini akan mengalami hal yang sama. Ya, akan mengalami hal yang sama, bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi kematian itu hanyalah perpindahan saja dari kehidupan yang fana menuju kehidupan yang lebih hakiki, kehidupan yang lebih kekal. Bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang kedua itu. Andai kata tak ada kehidupan setelah mati ini, Allah itu tidak adil. Banyak orang-orang yang bebas dari hukum dunia. Mereka bersenang-senang, bebas melakukan apa saja. Nah, nanti Allah tunggu di kehidupan kedua. Kalau kau bebas di sini, nanti tunggu kehidupan setelah kematian. Di situ Allah akan tegakkan pengadilan. Allah akan tegakkan, Allah akan adakan persidangan, di mana persidangan itu jauh lebih adil dari persidangan dunia ini. Tunggu aja di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Demikian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayah bunda yang hadir malam ini, Allah jadikan orang-orang yang istiqomah untuk selalu memakmurkan masjid, memperbanyak amal soleh, perbaiki silaturahim sampai akhir hayat kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.